itu tidak sepanjang menjadi politisi, bahkan menjadi anak politisi di zaman Orde Baru. Kenapa? Karena sekarang ini antara pejabat dengan penjahat itu beda tipis. Hari ini pejabat, besok langsung bisa menjadi penjahat. Kenapa? Karena memang sistem politik kita yang kali ini berbiaya tinggi menjadikan banyak pejabat yang melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga ditangkap oleh KPK. Gus Romi kembali bergabung ke P3 dan siap meramaikan pemilihan umum 2024. Politisi dengan nama lengkap Romahur Muzi ini telah menyelesaikan masa tahannya pada 29 April 2020, kasus korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romahur Muzi terpilih sebagai Ketua Umum DPP P3 di tahun 2014. Pria kelahiran 10 September 1974 ini, juga pernah duduk sebagai anggota DPR RI sejak 2009 hingga 2019. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan, pertama beliau sudah bebas sejak 3 tahun yang lalu, berdasarkan putusan kasasi beliau hanya divonis 1 tahun. Kedua, tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik beliau. Jadi sah-sah saja beliau kembali ke politik, kata Awik kepada wartawan, Minggu, 1 Januari 2023. Yang ketiga, tuntutan hukumannya di bawah 5 tahun, yakni hanya 4 tahun. Berdasarkan putusan MK, putusan yang di bawah 5 tahun itu, boleh mencalonkan sebagai calon anggota DPR, apalagi menjadi pengurus partai, sangat boleh, ujarnya. Memangnya kita kekurangan orang apa? Dari seluruh Indonesia itu, kenapa juga harus kita mencalonkan orang yang pernah menjadi terpidana korupsi seperti itu. Tetapi saya harus bilang lagi bahwa itu adalah ranahnya Mahkamah Agung untuk memutuskan. Kesalahan itu juga tidak bisa dibebankan semuanya kepada Mahkamah Agung. Kesalahan juga ada pada pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang itu. Gitu, Masalahnya mereka mau pergi lagi ke gedung parlemen mengakses kekuasaan yang dulu pernah membawa mereka ke dalam penjara. Jadi ada kemudian potensi dan benturan kepentingan yang pada masa lalu tidak mampu menjaga mereka untuk terbebas dari perbuatan-perbuatan korupsi tersebut. Dan yang kedua yang harus dicermati, ya betul, ada hak asasi itu juga ditekankan oleh Mahkamah Agung di dalam putusannya. Tetapi harus diingat, caleg itu bukan peserta pemilu. Caleg itu tidak tiba-tiba menjadi peserta pemilu, tetapi ada gerbong, ada perahu yang membawa mereka. Dan namanya partai politik. Jadi kalau partai politik dengan dalih bahwa mereka punya HAM, tapi partai politik punya kedaulatan untuk memilih siapa yang akan mewakili wajah partai mereka. Jadi kalau partai secara sadar misalnya memilih pada para mantan napi korupsi, jadi secara sadar pula pemilih boleh melihat partai, keberpihakan partai pada siapa. Apalagi kemudian kalau dilihat tadi alasannya, basis konstituennya besar dan kemudian dampak elektoralnya untuk partai baik, yaitu memang semata-mata memperlihatkan pragmatisme partai kita.